Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Qudusiyah Putri, khususnya untuk anak-anak MA Madrasah Aliyah Qudusiyah Putri. Oke, kita akan melanjutkan materi untuk tauhid masih pada kitab Kifayatul Awam. Oke, semoga masih tetap semangat dan tetap fokus dalam mendengarkan dan menyimak materi-materi yang saya sampaikan. Ya, umumnya ya, semua materi yang disampaikan oleh para pengajar atau para guru dari Madrasah Aliyah Qudusiyah Putri. Kita tetap fokus dan juga tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga kesehatan kuota. Oke, kita akan melanjutkan pada halaman 28 kitab Kifayatul Awam. Yang punya kitabnya silahkan dibuka, yang pengen maknani monggo dimaknani, yang pengen cuma mendengarkan silahkan dengarkan. Oke, tapi yang penting jangan ditinggal tidur kayak dengerin radio. Oke, kita akan langsung masuk pada halaman 28 yang bagian agak bawah, bisa dilihat ya, pada Waqwal Asy'ari ini kok. Sudah ketemu? Oke, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Qala wa qala al-Asy'ari. Wa qala lan dawuh Al-Asy'ari sapa Imam Al-Asy'ari, wa man lan wong tabi'a kang ngikuti sapa man hu ing Imam Al-Asy'ari. Napa dawuhe al-wujudu utawi wujud, al-wujudu utawi wujud ainul maujudi iku kahanane perkara kang diwujudaken. Fa'ala hadza mongko tepi ing atase ikilah pendapat ay qaul Asy'ari mau wujudullahi utawi wujude Allah ainu dzatihi iku kahanane Allah. Oke, saya ulang. Fa'ala hadza ing atas ikilah pendapat al-wujud ainul maujud, wujudullahi utawi wujude Allah ainu dzatihi iku kahanane dzate Allah. Ghairu zaidin kang ora tambah alaihi ing atase wujud fil kharij ing dalem jabane utawa kenyataane. Wa wujudul hadisi lan utawi wujude hadis utawa makhluk ainu dzatihi iku ya kahanane dzate hadis. Wa ala hadza lan ngatasi ikilah pendapat Imam Asy'ari la yadharu ora pertelo apa adul wujudi ngitung wujud sifatan ing sifat. Alasane li'annal wujuda krana sak temene wujud ainu dzati iku kahanane zat. Wasifatu hale utawi sifat ghairu dzati iku ora zat. Bi khilafi ala qaulil awwali, bi khilafi al qauli kelawan bedani ing atase pendapat al awwali kang pertama. Fa inna ja'alahu monggo sak temen dadiaken wujud sifatan ing sifat zahirun iku jelas. Wa makna wujubil wujudi utawi maknane wajibe wujud lahu kedhi Allah taala mahlur Allah alal awali ing atase kang pertama ana sifata ngene ana sifata sak temene sifat an-nafsiyata kang bangsa nafsi allati kang hiya utawi sifatun nafsi halun iku hal ya, kondisi sabitun kang tetep lahu kedue Allah taala maha luhur Allah. Wa maknahu utawi maknane wujud alasani ing atase pendapat kang kedua anna dzatahu saat temene dzate Allah taala maujudatun iku wujud muhaqqaqatun tur nyata fil khariji ing dalam kenyataane bihaitsu kusyifa kelawan sekirane den buka
anna saking kita bihaitsu lau kusyifa, nggih kurang itu nggih, kurang lau. Kurang lau. Nggih. Bihaitsu lau kusyifa, kelawan sekiranya lamun dibuka anna saking kita apa al hijabu penghalang laro aina yakti ningali sapa kita ha ing zat fadzatullahi mongko utahe dzati Allah taala muhaqqaqatun iku nyata illa annal wujuda angin sak temene wujude zat iku ghairuha ora kahanane zat al awali ing atase pendapat kang pertama wahia utawi zat wa yo ainu zat alasani ing atase pendapat kang kedua. Ya. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perbedaan ya, perbedaan pemahaman atau pengertian mengenai sifat wujud. Nah, kita bahas takrif atau pengertian dari sifat wujud. Ya. Nah, dalam memahami atau dalam memberikan pengertian terhadap sifat wujud ini di sini ada dua pendapat mengenai wujud itu sendiri. Yang pertama pendapatnya Imam Al-Asy'ari, ya, bahwasanya wujud adalah ainud dzat. Wujud adalah zat itu sendiri. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat dari selain Imam Asy'ari, contohnya Imam Ar-Razi, Imam Haromen, Imam Al-Baqillani atau Qadil Baqillani, bahwasanya wujud adalah halun sabitun lidzat madamatiz zat. Sesuatu keadaan yang tetap atau yang menempel pada sebuah zat yang akan ada selama zat itu masih ada. Berarti keberadaan hal ini tergantung dari zat. Kalau zatnya ada ya ini ada, tapi kalau zatnya nggak ada ya otomatis hal ini tidak ada. Terus perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau pada ta'rifnya Imam Asy'ari bahwasanya wujud adalah ainul zat, maka wujudnya benda adalah keberadaan benda itu sendiri. Bingung? Nah, saya contohkan. Mos. Nah, lihat mos saya. Mos ini bersifat wujud, ada. Mos ini ada. Kalau versi Imam Asy'ari, adanya mos itu yang mana? Ya ini, mos ini, inilah ainul zat. Kalau Ghairul Asy'ari, wujudnya mos itu yang mana? Bukan wujudnya mos, bukan kok ini, tapi adalah sesuatu yang menempel pada mos, yang menyebabkan mos ini bisa dilihat atau mos ini ada. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau Asy'ari wujudnya zat, ya zat itu sendiri, ibaratnya saya atau sampean wujud. Nah, wujud sampean itu apa? Ya diri sampean. Wujudnya saya, diri saya. Sedangkan kalau versi Ghairul Asy'ari, bahwasanya wujud itu adalah sesuatu yang menempel pada zat saya atau zatnya sampean yang akan terus ada selama zat saya ada. Berarti saya dikatakan wujud selama saya masih kelihatan, masih ada. Nah, itu perbedaan pendapat dari Imam Asy'ari dan Ghairul Asy'ari. Ya, tapi perbedaan ini hanya mensoroti pada perbedaan tentang takrif atau menyangkut tentang pengertian. Ya. Jadi kalau secara takrif, pengertian Imam Asy'ari ini menjadikan wujud tidak masuk dalam kategori sifat. Ya. Karena kalau ainul zat berarti kan kehadiran zat atau ya zat itu sendiri. Sedangkan kita tahu bahwasannya yang namanya zat itu tidak sama dengan sifat. Zat dan sifat itu sesuatu yang berbeda. Nah, makanya kalau menggunakan pengertian dari Imam Asy'ari, maka wujud tidak bisa dimasukkan dalam kategori sifat. Adapun memasukkan wujud dalam kategori sifat, kalau menurut pendapat Imam Asy'ari, ya maka hanya sekedar formalitas. Ya.
Berarti kalau secara takrif, maka ainul dzat dari Imam Asy'ari ini tidak bisa memasukkan wujud sebagai salah satu sifat. Tapi pendapat Imam Asy'ari lebih mudah dipahami, dalam artian lebih mudah dimengerti bagi kita orang awam yang misalnya tidak terlalu memikirkan tentang keilmuan dalam membahas sifat. Berarti wujud ya wujudnya saya ini, wujudnya sampean ya sampean. Nah, itu kan lebih mudah dipahami. Wujudnya peci ya peci saya ini. Nah, itu kalau secara takrif prakteknya. Makanya kalau secara pengertian takrif dari Imam Asy'ari ini ada sedikit bermasalah, sehingga kalau dipaksakan maka wujud tidak bisa dimasukkan ke dalam sifat. Kalau toh dimasukkan, itu hanya sekedar formalitas. Walaupun tetap ada sebagian ulama yang mentakwil atau misalnya mengarahkan pendapat Asy'ari ini pada majaz, itu enggak sebenarnya, sehingga tetap bisa menghitung wujud sebagai sifat. Nah, jadi kalau takrif itu lebih mengena pada takrif yang golongan Asy'ari. Karena kan sifat itu sesuatu yang menempel pada zat selama zat itu masih ada, ya. Itu namanya sifat. Makanya kalau untuk secara pengertian, wujud itu adalah hal, ya, sesuatu yang menempel pada zat selama zat itu masih ada, sehingga zat itu bisa dilihat, zat itu bisa dirasa. Nah, itu sifat. Seperti tekstur halus. Halus itu seperti apa sih halus itu? Kita nggak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Nah, itu hanya perbedaan. Itu perbedaan pandangan dalam pengertian. Tapi kalau secara hakikatnya, bahwasanya ulama mutakallimin itu sepakat kalau zatnya Allah itu sesuatu yang muhaqqaqah atau sesuatu yang ada dan itu tidak terbantahkan, ya. Terlepas dari apakah pengertian wujud itu ainul dzat atau halun sabitun, tapi ulama sepakat bahwasanya zat Allah itu muhaqqaqah atau zat Allah itu memang ada dan tidak terbantahkan. Ya, berarti ini hanya perbedaan dalam tataran pengertian sifat wujud. Jadi tidak akan mengalami substansi dari wujudnya Allah. Ya. Cuma bedanya kalau kita menggunakan pendapat yang Imam Asy'ari, maka wujudnya Allah adalah keberadaan zat Allah itu sendiri. Sedangkan kalau kita menggunakan pengertian dari imam selain Imam Asy'ari, contohnya Imam Ar-Razi, Imam Haramain, Imam Al-Baqillani, berarti wujudnya Allah adalah sesuatu yang menempel pada zatnya Allah yang menyebabkan Allah itu wujud. Ya. Makanya itu cuma perbedaan dalam sisi ta'rif, ya. Tapi secara ittifaq, secara kesepakatan bahwasanya zat Allah itu ada, ya, muhaqqaqah. Zat Allah itu ada dan tidak terbantahkan. Nah, terus asal muasal perbedaan ini dari mana sih sebenarnya? Jadi hal ini karena dalam ilmu tauhid atau dalam ilmu kalam, ulama itu membagi sesuatu atau membagi beberapa kenyataan dalam 4 kategori. Yang pertama adalah kategori maujud, bahwasanya sesuatu di dunia ini kategori yang pertama maujud, ini kategori yang paling tinggi, ya. Maujud itu sesuatu yang diwujudkan, bisa dilihat, bisa diindra, bisa dibuktikan, itu maujud. Nah, termasuknya ya makhlukat atau mungkinat yang ada di dunia ini, kategori maujud, termasuknya malaikat, jin, kemudian setan. Walaupun kita sebagai manusia ya nggak bisa melihat setan, nggak bisa melihat malaikat, dan nggak bisa melihat jin, tapi tetap dikategorikan maujud karena memang sudah dibuktikan dan itu bisa dipastikan, termasuknya Allah. Tapi kalau Allah tidak bisa dikategorikan maujud tapi wujud, kan, ya. Kalau secara bahasa ya berarti Allah wujud, karena kalau maujud itu kan sesuatu yang diwujudkan. Nah, kalau sesuatu yang diwujudkan maka membutuhkan zat yang mewujudkan. Makanya Allah itu wujud, ada, ya, bukan diadakan, karena Allah yang mengadakan asya. Oke, itu mewujud. Kemudian yang kedua ada hal itu tadi, ya, sesuatu yang ada di antara wujud dan nanti di antara ketiadaan. Jadi hal itu kondisi di antara ada dan tiada. Dia tidak bisa naik ke atas sehingga menjadi wujud,
dia juga tidak bisa turun sehingga menjadi ma'dum atau tidak ada, tapi dia selalu menempel ya. Hal ini adalah ada, pokoknya subut ada, tapi tidak sampai pada derajat wujud dan juga tidak akan turun sampai derajat ma'dum. Nah, itu hal, makanya tidak bisa dilihat, nah, tidak bisa dibuktikan, tapi ada. Nah, contohnya tadi wujudnya Allah ada. Kalau ini versi pertama guys sih, sifat. Kemudian yang ketiga adalah ma'dum. Ma'dum ini adalah sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada ini ada derajat yang paling bawah, yaitu ma'dum, dalam sesuatu yang tidak ada dan sehingga tidak bisa diindra karena memang tidak ada. Kemudian yang keempat ada amrun i'tibari. Kalau amrun i'tibari ini tidak berkaitan dengan zat. Ya, amrun i'tibari ini sesuatu yang berkaitan dengan pandangan atau istilahnya persepsi, ya, persepsi dari kita dalam memandang sesuatu atau dalam misalnya membayangkan. Misalnya sesuatu yang kita bayangkan ada di benak kita. Nah, amrun i'tibari ini ada dua. Yang pertama adalah amrun i'tibari yang bersifat ikhtira'i, ya. Amrun i'tibari yang bersifat ikhtira'i itu yang seperti apa? Jadi amrun i'tibari yang ikhtira'i adalah sesuatu yang tidak mempunyai kepastian pada dirinya, ya, sesuatu yang tidak memiliki kepastian pada dirinya dan hanya ada dalam angan-angan, misalnya hanya ada dalam perkiraan saja, ya. Contohnya apa itu dermawannya orang yang pelit. Nah, itu kan walaupun istilahnya itu bisa kita bayangkan, tapi jauh dari kenyataan. Makanya bahasanya kalau dalam kitabnya itu malai selalu tahaqqukun fi nafsihi bal yufriduhu asyakhsu, sesuatu yang dalam kenyataannya tidak ada tapi hanya sekedar bayangan. Kita bayangkan, oh, kalau saja orang mungkin nggak ada orang yang pelit tapi dermawan. Nah, itu ikhtira'i, digawe-gawe ini. Kalau bahasa gampangnya itu digawe-gawe, suatu yang tidak nyata dan hanya ada dalam bayangan. Nah, itu ikhtira'i. Kemudian yang kedua ada amrun i'tibari yang sifatnya intiza'i. Intiza'i ini bayangan yang memang cocok, ya, lalu tahaqqukun fi nafsihi, memang dalam kenyataannya seperti itu. Contohnya tadi orang pelit bagi orang yang pelit. Nah, itu namanya intiza'i, nyata. Nah, walaupun dibayangkan bersifat misalnya bayangan, tapi itu sesuatu yang memang sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu i'tibari. Nah, jadi karena asya itu dibagi menjadi menjadi 4, ada yang maujud, ada, kemudian ma'dum tidak ada, hal adalah pertengahan, ya, di antara maujud dan ma'dum. Kemudian amrun i'tibari adalah sesuatu yang ada dalam bayangan atau angan-angan dari kita. Itu namanya amrun i'tibari. Nah, sehingga tadi menyebabkan adanya perbedaan pandangan tentang ta'rif dari sifat. Ya, berarti yang fokus adalah sifat, karena sifat itu bukan zat. Tapi apapun pendapatnya, intinya bahwasanya dari pendapat para ulama mutakalim tentang sifat wujud, kesimpulannya, kesepakatannya bahwasanya zatullah maujudatun muhaqqaqatun, bahwasanya zatnya Allah itu sesuatu yang ada dan itu nyata dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya, ya. Berarti sesuatu yang nyata dan bukan sekedar angan-angan atau hanya sekedar halusinasi atau hanya dibuat-buat oleh pikiran manusia. Makanya zatnya Allah itu ada pada posisi wujud. Nah, bukan pada i'tibari yang hanya ada pada angan-angan dan tidak bisa diwujudkan. Okay. Kalau ini jelas adanya, ma'dum jelas tidak adanya, hal itu antara ada dan tiada. Kalau amrun i'tibari hanya sekedar bayangan, baik i'tibari ikhtira'i, misalnya bayangan yang nyeleneh atau yang misalnya tidak hanya sekedar angan-angan, tapi jauh dari kenyataan, atau ya angan-angan yang memang sesuai dengan
kenyataan. Nah, itu intizai itu berarti angan-angan yang sesuai kenyataan, ikhtirai angan-angan yang jauh dari kenyataan. Nah, itu untuk pengertian dari sifat wujud. Berarti kembali lagi bahwasanya Allah wajib mempunyai sifat wujud. Nah, dalam artian bahwasanya keberadaan Allah ini wajib, wajib dan mutlak. Nah, tidak boleh ditawar. Jadi nggak ada kemungkinan Allah itu tidak ada. Ya, karena itu adalah keyakinan yang kita yakini dan itu yang kita pegang. Begitu juga dengan umat-umat beragama, itu pasti meyakini adanya Tuhannya masing-masing. Nah, itu untuk pengertian sifat wujud kita cukupkan sampai sekian dulu. Kalau mungkin ada kemuskilan, karena memang juga ini bahasanya juga agak membingungkan ya, bagi yang mungkin baru pertama kali mendalami tauhid yang versi Hifatul Awam, karena memang Hifatul Awam ini agak padat bahasanya, redaksinya juga panjang lebar sehingga banyak yang dibahas yang mungkin dulu pas ketika Anda MTS itu belum sempat dijelaskan. Nah, makanya ada beberapa istilah baru yang mungkin nggak familiar atau istilahnya ya kalau ada aneh, ada istilah maujud, ada hal. Kalau mungkin dulu kita kenalnya hal sama apa makdum sama maujud tok, ternyata ada lagi, ada hal, ada amrul tibari, ya. Jadi itu hanya sekedar tambahan, ya, pengembangan masalah. Tapi pada dasarnya intinya bahwasanya kita meyakini keberadaan Allah itu sudah cukup, ya. Meyakini keberadaan Allah itu sudah menjadi sebuah kecukupan, nggak perlu sampai memperdalam. Kalau memang itu nanti justru menjadi sebuah masalah, ya. Ya, istilahnya imannya orang awam itu kan cukup mempercayai, ya, cukup mempercayai, meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal bagaimana wujud itu, ya itu kita tidak perlu membahasnya terlalu panjang. Toh ulama juga sepakat Allah wujud dan tidak terbantahkan. Soal pengertian sifat wujud yang tadi berbeda itu hanya dari sisi keilmuan, dari sisi pengertian. Jadi nggak ada masalah. Kok beda? Nggak ada perbedaan, sebenarnya nggak ada perbedaan. Hanya perbedaan sudut pandang dalam memberikan pengertian sifat wujud. Oke, cukup sampai sekian dulu. Semoga dapat dipahami. Sekali lagi, kalau memang Anda belum paham bisa ditanyakan, ya, jangan sampai Anda diam dalam ketidaktahuan atau dalam kesalahpahaman, ya, karena ini juga mungkin agak cepat durasi, ya, karena durasi juga biasanya kalau di kelas kan rada slow, rada santai sehingga bisa menjelaskan dengan agak rileks. Nah, karena ini kita daring jadi dibatasi durasi, jadi saya akan mencoba memadatkan materi yang saya sampaikan. Semoga tetap bisa dipahami. Kalau nggak paham silahkan bisa ditanyakan, jangan hanya diam, ya. Nah, karena malu bertanya sesat di mana-mana, nah, sesat di mana-mana. Ini khawatirnya ketika nanti akan muncul kemuskilan yang Anda belum pahami, nanti Anda jadi salah paham atau malah gagal paham. Oke, sekian dulu. Tetap sehat, ya, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap makan makanan yang bergizi, dan juga tetap fokus dalam belajar. Pergunakan kuota dengan bijak, jangan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang kurang berfaedah. Ya, buat main-main bolehlah, tapi jangan lupa fokus untuk menyimak materi dari para pengajar, para ustadz-ustadzah dari Madrasah Qudsiyah Putri. Cukup sekian. Walafu minkum, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.